Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya nak? Sehat? Sehat, Ibu. Kabar Ibu? Ya, syukurlah ya anak-anakku dalam keadaan sehat. Untuk membuka pelajaran kita di hari ini, awali dengan doa yang dipimpin oleh Golda. Silahkan Nak Golda. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur ya Bapa, karena Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau membukakan pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran dari Ibu Guru kami dengan baik. Ya Bapa, dari atas segala permohonan kami banyak berbuat dosa, kiranya Engkau menghapuskannya, agar cinta dan kasih yang Engkau berikan kepada kami tidak terhalang. Terpujilah namamu kekal untuk selamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Golda. Sekarang Ibu akan memantau kehadiran anak-anakku. Ya, dari sini Ibu lihat semuanya sudah hadir ya, Nak ya. Jadi coba dulu anak-anakku memperhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar dari siapa, Nak? Bapak Ibu. Betul sekali anak-anakku semuanya ya. Jadi ini adalah gambar dari Bapak Presiden pertama kita. Nah, di mana beliau pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jadi saya harapkan anak-anakku semua senantiasa menghormati jasa pahlawan-pahlawan kita ya Nak ya. Dan saya harapkan anak-anakku merupakan salah satu dari 10 pemuda ini yang akan mengguncangkan dunia dengan prestasi-prestasinya kelak. Demikian ya Nak ya. Jadi saya tanya dulu anak-anakku. Di antara anak-anakku masih adakah yang mengingat materi kita sebelumnya? Alat-alat peredaran darah, Bu. Alat-alat peredaran darah, Bu. Iya, bagus sekali ya anak-anakku, berarti masih mengingat materi sebelumnya. Apa saja itu alat-alat peredaran darah, Nak? Jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah, Bu. Betul sekali anak-anakku ya, berarti masih ingat juga. Kita akan mempelajari mengenai kelainan atau gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Kompetensi dasar di hari ini yaitu kompetensi dasar 36, yaitu menganalisa hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan yang menjadi indikatornya yaitu 367, mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi pada manusia. 368, menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Dan 369, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses, dengan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi, menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung, dan dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dengan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia dan menumbuhkan rasa ingin tahu, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, memiliki sikap responsif atau berpikir kritis, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, supaya ini semuanya dapat kita capai, supaya ini semuanya dapat kita pelajari dengan baik, maka anak-anakku saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Lia Silalahi, ini ke Amanda, Yesa, dan Cindy. Kelompok 2, yaitu Adelia Simbolon, Anastasia, Meriana, Dahlia, dan Nanda. Menjadi kelompok 3, yaitu Febriani, Veronica, Golda, Susi, dan Marianti. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah anak-anakku sudah mendownload dan sudah membaca LKPD, PPT, dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, Nak ya? Coba dulu diperhatikan gambar berikut ini.
Kira-kira dari anak-anakku siapa yang bisa membuat pertanyaan dari gambar berikut? Nanda, Bu. Ya, silakan Nak Nanda. Dari gambar tersebut saya lihat ada pembuluh darah yang menyempit, Bu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Ya, terima kasih untuk Nak Nanda ya. Pertanyaannya sangat bagus, Nak. Nah, siapa kira-kira yang mau memberikan jawaban dari pertanyaan temannya? Adelia Salahi, Bu. Ya, silakan Nak Adelia. Menurut saya, pembuluh darah di jantung kakek tua tersebut tersumbat karena pola makannya tidak sehat, Bu. Iya, bagus sekali ya jawaban Adelia. Nah, supaya kita mengetahui apakah jawaban-jawaban dari teman kalian itu benar, maka saya harapkan anak-anakku untuk bergabung ke dalam breakout room masing-masing. Oke, silakan. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada menemukan kesulitan atau miskonsepsi? CG itu sama dengan EKG, Bu. Dan thalassemia mayor dan minor bisa dimasukkan ke kelainan yang bersifat genetik, Bu. Iya ya. Oke, kalau ECG itu sama dengan EKG ya, Nak. Terus thalassemia itu bisa dimasukkan ke dalam penyakit yang diturunkan ya, berarti genetik juga boleh. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Makanya disarankanlah kita banyak-banyaklah minum air kayak gitu, sama banyak makanan yang mengandung zat besi biar nggak ada kena penyakit gitu sama kita, biar sel darah kita tetap. Mana dengan kelompok 2? Sudah siap? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan join ke Zoom utama ya, Nak ya. Oke. Oke. LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi per kelompok Nak, silahkan dikirim ke GCR ya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Oke, sekarang saya persilahkan untuk kelompok 1. Mari kita perhatikan gambar berikut. Jenis gangguan atau penyakit berdasarkan gambar tersebut adalah jenis penyakit jantung koroner. Nah, penyebab terjadinya penyakit ini adalah karena kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner, di mana kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan arteroma di dinding arteri, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah yang merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Gejala jantung koroner yang pertama, nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri, atau sering dianggap mah. Yang kedua yaitu keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Yang ketiga yaitu irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia, bahkan bisa menyebabkan henti jantung. Bila tidak ditangani dengan cepat, dapat menyebabkan kematian. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Dan saya berikan kesempatan kepada kelompok lainnya untuk memberikan pertanyaan. Baik. Kelompok 2 ingin bertanya. Nah, tadi kan kelompok 1 mempresentasikan bagian jantung koroner. Apa saja faktor yang mempengaruhi jantung koroner dan bagaimana cara mengobati jantung koroner? Terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok 1. Baik, beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi penyakit jantung koroner meliputi yang pertama, usia lanjut, yang kedua, pria yang lebih memiliki risiko terkena penyakit jantung koroner daripada wanita. Yang ketiga, apabila ada anggota keluarga yang mengidap gangguan jantung, maka risiko PJK meningkat. Yang keempat yaitu merokok, yang kelima yaitu memiliki riwayat tekanan darah tinggi, terakhir yaitu memiliki trauma mental atau stres psikologis berat jangka waktu panjang. Yang kedua yaitu pencegahan penyakit jantung koroner, bisa seperti pola makan sehat, berhenti merokok, hindari seperti stres, hipertensi, obesitas, dan lakukan olahraga teratur, dan konsumsi antioksidan. Demikian yang bisa kelompok kami jawab. Terima kasih. Bagaimana dengan Anastasia Lubis? Jawaban kelompok 1 sudah sangat jelas, Bu. Saya dapat memahaminya. Bagaimana dengan anak-anakku yang lainnya? Masih adakah yang ingin bertanya? Oke, berarti sudah paham ya. Jadi sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada beberapa gangguan yang terjadi pada pembuluh darah seperti varises, sklerosis, dan trombosis. Gejala dan dampak varises yaitu varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Gejala varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap
terasa panas, dan tampak bengkak atau menonjol. Varises ini dapat terjadi di seluruh pembuluh vena dalam tubuh. Namun, kondisi ini paling sering terjadi di area tungkai, terutama betis, karena tekanan besar saat kita berdiri atau berjalan. Dampak varises yaitu munculnya bukuan darah yang dapat berujung pada komplikasi serius dan berpotensi fatal seperti emboli pulmonaler. Sklerosis adalah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak di dinding arteri. Gejala. Aterosklerosis awalnya tidak menimbulkan gejala. Sampai pembuluh darah arteri sangat sudah menyempit, bahkan tertutup hingga tidak lagi dapat menyalurkan darah dalam jumlah cukup ke organ-organ tubuh. Beberapa jenis aterosklerosis antara lain, yang pertama aterosklerosis pada jantung. Aterosklerosis pada jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Kedua, aterosklerosis pada tungkai. Aterosklerosis pada area tungkai kaki maupun lengan bisa menyebabkan penyakit arteri perifer. Bagian yang ketiga, aterosklerosis pada otak. Bila terjadi pada pembuluh darah di otak, aterosklerosis bisa menyebabkan stroke yang ditandai dengan gejala berupa yang pertama, mati rasa hingga lumpuh pada salah satu sisi wajah, lengan, atau tungkai. Keempat, aterosklerosis pada ginjal. Penumpukan plak pada pembuluh arteri di ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal. Gangguan ini bisa dikenal dari gejala seperti yang pertama, jarang buang air kecil. Yang kedua, terus-menerus merasa mual. Gejala aterosklerosis. Yang pertama, mati rasa di tungkai, sulit berbicara, gangguan penglihatan, dan wajah terkulai jika penyumbatan terjadi di pembuluh darah yang menuju ke otak. Yang kedua, nyeri dada, sesak napas, dan gangguan irama jantung jika penyumbatan terjadi di pembuluh darah yang menuju ke jantung. Penyebab arteriosklerosis. Arteriosklerosis terjadi ketika dinding bagian dalam pembuluh darah arteri mengalami kerusakan. Akibatnya, sel darah dan plak yang terbentuk dari kolesterol menumpuk di dinding dalam arteri sehingga menyumbat pembuluh darah. Gejala dan penyebab trombosis arteri. Trombosis arteri adalah terbentuknya gumpalan darah atau trombosis di pembuluh darah arteri. Kondisi ini bisa menghambat aliran darah ke organ tubuh tertentu, sehingga berpotensi menyebabkan kondisi yang serius, seperti serangan jantung dan stroke. Trombosis arteri yang menyumbat pembuluh darah arteri koroner akan menyebabkan serangan jantung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan berbagai gejala berikut, yaitu nyeri dada, sesak nafas, pusing, pucat, keringat dingin, dan yang terakhir adalah mual dan muntah. Penyebab trombosis arteri. Trombosis arteri terjadi saat keping darah atau trombosit menggumpal sehingga menghambat aliran darah. Penyebab trombosis yang paling sering adalah pecahnya plak pada aterosklerosis. Memiliki keluarga dengan riwayat trombosis arteri atau aterosklerosis, alami kecanduan alkohol, dan yang terakhir adalah berusia lanjut. Bagian ketiga, gangguan yang bersifat menurun, hemofilia dan talasemia. Penyebab hemofilia yaitu, hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan 9. Saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Penyebab talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Talasemia disebabkan oleh kelainan genetik yang memengaruhi produksi sel darah merah. Kelainan genetik ini diturunkan dari orang tua dan tetap dapat diturunkan walaupun orang tua tidak mengalami gejala. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya berikan kesempatan untuk kelompok lainnya untuk memberikan pertanyaan, pendapat, ataupun saran. Silakan, Nak. Kelompok 1, Bu. Kami ingin bertanya, bagaimana diagnosis dan cara pengobatan arteriosklerosis? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Pertama adalah diagnosis arteriosklerosis, yang di mana dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, termasuk mengukur perbedaan tekanan darah di lengan dan kaki, atau ankle brachial index, serta memeriksa denyut nadi di dekat arteri yang menyempit. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang jenisnya tergantung pada hasil pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain, yang pertama adalah tes darah untuk mengukur kadar kolesterol dan gula darah. Yang kedua, USG Doppler untuk mengukur tekanan darah di tungkai. Kemudian yang ketiga, tes stres untuk mengukur seberapa baik jantung saat beraktivitas fisik. Kemudian, kateterisasi jantung untuk melihat apakah terjadi
terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung. Kemudian pemindaian dengan CT scan atau MRI atau magnetic resonance angiografi guna melihat penyempitan dan pengerasan di dinding arteri. Salah satu metode penanganan untuk arteriosklerosis yang paling dianjurkan adalah dengan perubahan pola hidup dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat. Demikian yang dapat kami jawab. Kelompok 1 dapat menerima jawaban dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah sangat paham. Masih ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, silakan kelompok 3. Beberapa teknologi yang biasanya digunakan dalam mengatasi kelainan atau gangguan pada peredaran darah diantaranya adalah elektrokardiograf atau disebut juga ECG, ada juga yang bernama angioplasti, operasi bypass jantung, transplantasi jantung, terapi gen, radioaktif scanning, dan yang terakhir yaitu pacemaker. Adapun fungsi dari elektrokardiogram ini atau EKG ini yaitu untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Nah, selanjutnya teknologi yang kedua adalah angioplasti. Angioplasti adalah metode atau teknologi yang digunakan atau dipakai untuk membuka arteri koroner pada jantung yang mengalami penyumbatan atau penyempitan. Operasi bypass jantung tujuannya untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri koroner pada pasien penyakit jantung koroner. Selanjutnya, cangkok jantung adalah tindakan invasif yang dilakukan untuk menghidupkan yang sakit dengan donor jantung yang sehat untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita gagal jantung. Selanjutnya, fungsi terapi gen. Untuk memulihkan gangguan jantung melalui terapi gen meliputi transfer gen ke dalam sel atau organ yang rusak untuk membetulkan kelainan fungsi. Selanjutnya, radioactive scanning. Scan perfusi jantung atau radioactive scanning adalah prosedur medis yang dilakukan dokter untuk mengevaluasi apakah otot jantung mendapatkan cukup aliran darah atau tidak. Scan perfusi jantung ini akan menunjukkan area jantung yang tidak memperoleh aliran darah yang cukup. Pacemaker atau alat pacu jantung ini adalah sebuah alat kecil yang bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur. Nah, biasanya nih, dokter spesialis jantung menempatkan pacemaker ini di bagian dada bagian kiri atas. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya berikan kesempatan untuk kelompok lainnya. Silakan, Nak. Meriana, Bu, dari kelompok 2, Bu. Tadi kelompok 3 menjelaskan tentang teknologi pada darah, bagaimana angioplasti dilakukan untuk semua orang, dan apakah ada faktor risiko dari angioplasti tersebut? Baiklah. Sebelum melakukan angioplasti, pasien akan menjalani angiogram koroner untuk mengetahui lokasi tepatnya penyempitan pembuluh darah tersebut dan mengetahui secara pasti bahwa penyempitan atau penyumbatan yang terjadi dapat ditangani dengan angioplasti. Angioplasti dilakukan melalui kateterisasi jantung dengan membuat sayatan kecil pada tungkai, lengan, ataupun pergelangan tangan, sehingga kateter kecil dapat dimasukkan ke dalam pembuluh darah menuju pembuluh darah jantung yang tersumbat atau menyempit. Bagaimana dengan Miriana? Sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya sudah paham. Sekali ya, Nak, ya, kalau sudah paham. Bagaimana dengan kelompok lain? Ya, tidak ada lagi ya, Nak, ya. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk menyimpulkan materi kita di hari ini. Silahkan, Nak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini, bahwa penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah meliputi jantung koroner, sklerosis, hemofili, talasemia, dan lainnya. Jantung koroner disebabkan penyumbatan pembuluh darah pada arteri koroner, di mana zat yang tersumbat berupa lipid sehingga pasokan darah ke jantung akan terhenti. Dan penyumbatan tersebut dapat disebut sebagai sklerosis. Hemofili merupakan penyakit menurun yang terpaut kromosom XX. Adapun teknologi yang digunakan dalam sistem peredaran darah berupa elektrokardiograf, angioplasti, operasi bypass jantung, transplantasi jantung, terapi gen, radioaktif scanning, dan pacemaker. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyimpulkan materi kita di hari ini. Di sini Ibu akan share materi. Ada talasemia, merupakan kelainan darah bawaan yang ditandai kurangnya protein pembawa oksigen berupa Hb dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal.
Kemudian ada leukemia, merupakan kanker jaringan pembentuk darah termasuk tulang sumsum. Kemudian di sini ada trombus, merupakan gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Kemudian ada hemofilia, pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan faktor 9. Kemudian ada embolisme koroner, di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan aliran darah. Nah, kemudian di sini yang warna merah ada anemia, nah, kurangnya sel darah merah. Terus ada agranulocytosis, di mana saat sumsum tulang gagal membentuk granulosit, yaitu jenis sel darah putih. Kemudian ada arteriosklerosis, penyumbatan dan pengerasan pembuluh darah oleh zat kapur. Varicose merupakan pembuluh darahnya itu nanti membesar dan timbul, dan ini paling sering terjadi pada kaki. Teknologi pada sistem peredaran darah manusia, ekokardiograf, sini merupakan metode pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara. Jadi nanti dia di sini menggunakan teknologi Doppler sehingga nanti gelombang suara daripada jantung ya denyutannya itu bisa diperhatikan normal atau tidak. Perhatikan di sini ada angioplasti, sering juga dikatakan dengan pemasangan ring pada pembuluh darah yang menyempit. Kemudian yang selanjutnya adalah pacemaker, merupakan alat pacu jantung ya nak ya. Alat untuk menstabilkan denyut jantungnya itu ditanam di bawah kulit dada. Kemudian di sini ada transplantasi jantung, bukan pada penderita penyakit jantung, misalnya jantungnya itu sudah tidak tertolong lagi. Terus yang selanjutnya di sini ada operasi bypass. Bypass dilakukan apabila nanti di bagian pembuluh dari jantungnya itu, misalnya jantung koroner ya, penyumbatan yang sangat tebal harus dilakukan dengan operasi bypass. Pembuluh darah dari jaringan lain akan diambil, kemudian dipindahkanlah aliran dari pembuluh darah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah CT scan untuk melihat struktur daripada jantung, apakah strukturnya itu masih normal atau tidak. Yang terakhir ada terapi gen sebagai transfer asam nukleat sel somatik sebagai molekul terapi yang berguna untuk memperbaiki kecacatan genetik. Oke, sampai di situ dari yang Ibu jelaskan sudah lebih paham anak-anakku mengenai kelainan atau gangguan ini, nak? Sudah, Bu. Kalau sudah lebih paham, di sini Ibu sediakan ada contoh soal, serangan jantung atau stroke yang sering terjadi secara mendadak, biasanya terjadi karena korban telah secara perlahan-lahan dirusak oleh gumpalan atau plak berupa lipid yang berkembang pada dinding bagian dalam arteri. Kelainan pada pembuluh darah tersebut disebut dengan apa? Coba. Iya, betul sekali anak-anakku semuanya. Berarti memang sudah memahami materi di hari ini. Jadi jawabannya adalah aterosklerosis ya. Jadi karena anak-anakku sudah paham di hari ini, terima kasih sekali ya. Nah, jadi kita berikan aplaus kepada kelompok yang sudah sangat aktif di hari ini. Kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nomor 2 yang paling aktif adalah kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 tetap juga kita berikan tepuk tangan ya. Ibu akan berikan tugas sama kalian nak. Silakan dikerjakan soal pilihan berganda di modul dan jawabannya nanti dikirim ke GCR ya nak ya. Iya. Dan yang menjadi materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah sistem transportasi pada hewan. Maka saya harapkan sebelum pembelajaran anak-anakku nanti sudah membacanya. Ada pertanyaan nak untuk hari ini? Tidak ada ya? Oke, Zoom-nya sudah bisa kita tutup. Kita akhiri dengan doa. Doa dipimpin oleh Nanda. Silakan nak. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Bapak, sehingga Kau masih melindungi kami, anak-anak-Mu ini, sehingga melaksanakan pembelajaran sampai selesai. Kau berkati pembelajaran itu ya Bapak, untuk bekal untuk masa depan kami. Amin. Terima kasih untuk Nanda sudah memimpin doa penutup di hari ini. Demikianlah dulu pertemuan kita di hari ini. Selamat siang. Selamat siang.